Buntut tunggak gaji pemain, sepak bola Malaysia berduka terkena skorsing FIFA. Berpotensi gantikan STY, Nova Arianto jadi buah bibir media Vietnam. Harga transfer fantastis Tom Hai di kancah Eropa. Singgung Martin Paes, pakar transfer dunia jadi bulan-bulanan netizen. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Buntut tunggak gaji pemain, sepak bola Malaysia berduka terkena skorsing FIFA. Timnas Indonesia akan kehilangan salah satu lawan kompetitifnya jika Malaysia benar-benar terkena skorsing dari FIFA. Pengamat olahraga asal Malaysia Datuk Pekan Ramli mengingatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengenai potensi hukuman itu gara-gara tak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di liganya. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji pemain sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia, tetapi FAM seolah diam saja. Kasus terbaru terjadi pada Kapten Kuala Lumpur City Paulo Josue yang dikabarkan belum dibayar gajinya sejak Desember 2023. Masalah tersebut pun mengundang perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, yakni Safi Salih. Dalam unggahan di Instagramnya, Safi menyatakan kekecewaan mendalam atas musibah yang menimpa Josue. Ia mendukung aksi belak-belakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya tersebut untuk menyuarakan nasibnya. Dia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan yang lebih proaktif. Sebelum marak diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KLCT selama 7 bulan. Penyerang berusia 35 tahun kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari klubnya, sehingga kini dia terpaksa hidup hanya dengan sisa tabungannya. Terkait hal itu, Pekan Ramli menginformasikan bahwa FAM dan Malaysia Football League sebagai penyelenggara Liga Malaysia harus segera menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa skorsing terhadap sepak bola Malaysia. Ya, menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Klub-klub terkait masalah tunggakan gaji juga terancam sanksi dari FIFA. Timnas Indonesia akan sangat kehilangan jika Malaysia terkena skorsing FIFA karena masih merupakan salah satu lawan sepadanya di kawasan Asia Tenggara selain Vietnam dan juga Thailand. Berpotensi gantikan STY, Nova Arianto jadi buah bibir media Vietnam. Isu Nova Arianto menukangi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 muncul seiring lolosnya skuad Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga babak kualifikasi Piala Dunia di saat Piala AFF 2024 digelar pada November hingga Desember mendatang. Karena itu fokus Timnas Indonesia tentu tidak boleh terbagi menjadi 2. Salah satu cara agar tidak memecah fokus tersebut adalah membuat 2 timnas. Ya, Timnas Indonesia Aswan Sintayong akan fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara timnas lainnya fokus untuk Piala AFF. Hal inilah yang membuat Nova Arianto disebut-sebut menjadi pengganti yang pas untuk menukangi Timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Hujan untuk Nova Arianto bahkan datang dari publik asing, salah satunya media Vietnam yang terkesan dengan kualitas melatihnya. Khususnya saat memimpin Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 beberapa waktu lalu meski hanya berakhir di peringkat ketiga turnamen. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih kepala Piala AFF 2024 terbilang cukup bagus. Nova Arianto juga telah membuktikan kualitasnya dengan membawa Indonesia meraih juara ketiga Piala AFF U16 2024. Tulis thetau247.vn. Di Piala AFF nanti, skuad Garuda tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos sebagai lawan. Sementara itu di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina.
Karena itu, Sintayong tak memasang target tinggi di babak ini, apalagi untuk langsung lolos ke putaran final. Sintayong hanya mengincar peringkat keempat untuk bisa melanjutkan ke babak kualifikasi selanjutnya. Selain itu, PSSI juga tak menargetkan Sintayong bisa masuk ke Piala Dunia 2026, hanya menargetkan skuad Garuda bisa tembus 100 besar di ranking FIFA Dunia. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia dan publik tanah air. Harga transfer fantastis Tom Hai di kancah Eropa. Kabar cukup mengejutkan datang dari gelandang timnas Indonesia Tom Hai yang dirumorkan akan gabung ke klub raksasa Belanda AS Alkmaar. Diketahui saat ini Tom Hai berstatus tanpa klub usai kontraknya berakhir dengan SC Heerenveen. Ia pun kini pengangguran untuk sementara. Namun rumor mencuat menyebutkan bahwa gelandang berusia 29 tahun ini akan gabung ke AS Alkmaar, di mana hal itu diketahui dari postingan terbarunya di sosial media Instagram. Tom Hai membagikan potretnya di depan tempat latihan AS Alkmaar dan juga menuliskan "Walk Down". Sontak rumor gelandang timnas Indonesia tersebut bergabung dengan klub raksasa Belanda ini yang semakin mencuat. Apalagi ia memang sempat menimba ilmu sepak bola di Akademi AS Alkmaar. Jika resmi diboyong, lalu bagaimana persaingan Tom Hai dengan gelandang AS Alkmaar lain? Ternyata ia tak kalah saing dari segi harga pasar. Ya, Tom Hai sendiri memiliki harga pasar yang cukup tinggi sebab ia adalah pemain termahal di skuad Garuda, yaitu dengan nilai 52,14 miliar rupiah. Di AS Alkmaar, gelandang dengan harga pasar tertinggi adalah Sven Michnan dengan harga 112,98 miliar rupiah dan juga Christian Belly dengan harga pasar 86,91 miliar rupiah. Nyatanya dari pesaing lainnya, Tom Hai tidak kalah dari harga pasar gelandang AS Alkmaar, yaitu Jordi Klaasie dengan harga 43,45 miliar rupiah, Pierre Koopmeiners dengan harga 31,29 miliar rupiah, Kismi dengan harga 13,91 miliar rupiah, Zico Boomeister dengan harga 12,17 miliar rupiah, Dave Quackman dengan harga 12,17 miliar rupiah, dan juga Lewis Skelton dengan harga 10,43 miliar rupiah. Melihat hal ini, Tom Hai bisa saja menjadi andalan di lini tengah AS Alkmaar jika memang resmi bergabung. Singgung Martin Paes, pakar transfer dunia jadi bulan-bulanan netizen. Beberapa waktu lalu penjaga gawang Martin Paes dikabarkan bakal segera bergabung dengan klub Serie A yakni Empoli. Calon kiper timnas Indonesia itu bahkan diklaim sudah menyepakati proposal kontrak yang diajukan Empoli. Kabar ini diungkap oleh jurnalis Fabrizio Romano melalui akun X pribadinya yang membagikan informasi terbaru soal transfer Paes ke klub Serie A Empoli pada Sabtu 13 Juli. Namun cuitan Fabrizio tersebut justru memicu kemarahan sejumlah netizen Indonesia sebab ia malah memasang bendera Belanda di tulisannya. Ya, pakar transfer asal Italia itu tampaknya belum mengetahui bahwa penjaga gawang FC Dallas tersebut telah berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia sejak 30 April lalu. Namun memang Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda karena sempat memperkuat Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Berdasarkan statuta FIFA, pemain yang sudah berusia 22 tahun dan bermain untuk negara pertamanya tidak bisa berganti asosiasi. Terkait salahnya Romano dalam mengidentifikasi negara Martin Paes, netizen Indonesia pun langsung memberikan respons. Sementara itu, anggota Exco PSSI mengatakan bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Dia juga berterima kasih kepada para netizen dan pengamat soal memanfaatkan celah hukum agar Martin Paes bisa segera bermain. Salah satu celah hukum Martin Paes yakni bermain di timnas Belanda U21 ketika usianya 22 tahun karena laga yang tertunda akibat COVID-19. Celah tersebut dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi PSSI untuk membuat Martin Paes bermain bagi timnas Indonesia. Arya menyatakan PSSI sudah memikirkan segala kemungkinan karena Erick Thohir selaku ketua umum memiliki tim legal sendiri.